Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat STYE tentang masak-masak. Kali ini masak. Ini ada sedikit bakso ikan ya. Bahasa Mandarinnya Yuan. Kemudian ada timun kecil, xiaohuanggua. Nah, ini kita nanti cuci bersih. Karena bakso ikannya keluaran dari freezer, nanti harus ditunggu sebentar ya. Kemudian lanjut cuci ini mentimunnya ya, dan harus betul-betul dicuci bersih ya teman-teman, karena ini bagian kulitnya nanti tidak dikupas ikutan dimasak. Dan biasanya pada bagian timun itu ada seperti apa ya, kayak seperti bintik-bintik, itu betul-betul harus dicuci bersih ya. Apalagi kalau kita menjaga lansia ya teman-teman, diusahakan sayuran betul-betul cuci bersih. Jangan sampai nanti yang kita jaga diare ataupun sakit perut. Nah, kemudian ini bakso ikannya juga kita ya cuci sebentar saja, tidak apa-apa ya. Sebenarnya tidak cuci pun boleh teman-teman, tapi karena keluaran dari freezer itu biasanya kadang ada sedikit bau kulkas gitu ya. Nah, setelah kita cuci semuanya, nanti baru kita persiapkan untuk pengirisannya ya. Ini timunnya segar-segar ya teman-teman, dan banyak sekali khasiat dari mentimun. Contohnya baik untuk kesehatan kulit, tinggi antioksidan, kemudian mencegah sembelit ya, melancarkan pencernaan, menjaga dari dehidrasi, dan juga menurunkan tekanan darah. Padahal ini masih banyak sekali manfaat dari mentimun ya teman-teman. Dan dari mentimun ini juga menghasilkan air ya yang banyak, sehingga menjaga dari dehidrasi. Nah, teman-teman jangan salfok dengan pisaunya ya. Maaf, ini mengirisnya juga pelan-pelan karena sebenarnya juga sedikit takut ya teman-teman, tapi ini biasa kalau di sini menggunakan pisau seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita iris-iris, baru nanti kita persiapkan bahan-bahan yang lain yang akan kita iris juga. Sambil menyapa teman-teman semuanya, terima kasih ya yang selalu setia mendukung, mensupport STY. Tanpa teman-teman semuanya, channel saya juga tidak mungkin sampai sekarang ya. Semoga teman-teman kreator sukses semuanya, dan bagi subscriber saya yang tidak mempunyai konten juga, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, ini untuk bakso ikannya, terserah ya mau diiris seperti apa. Nah, saya coba iris seperti ini nanti supaya kalau dimasak itu ada seperti bentuknya sedikit teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, nanti keluar bentuk irisannya atau tidak. Ini juga bisa diganti dengan bakso yang lain ya teman-teman, atau yang bakso vegetarian, bakso tahu, ataupun bakso daging sapi, daging ayam ya. Karena ini adanya di rumah bakso sapi ya, kita gunakan saja. Maaf, karena ini di rumah hanya ada bakso ikan ya, kita gunakan saja dengan bakso ikan. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, di setiap konten itu ya, bukan semua ya, seringnya saya itu menggunakan wortel ataupun paprika merah ya. Yang pertama itu untuk warna ya teman-teman, menambah warna dari masakannya. Dan yang kedua itu karena di sini itu jarang masak pedas ya, jadi biar ya ada sedikit ada warna bagusnya ya teman-teman. Harusnya ini kalau misalkan ditambah dengan cabai merah pun malah lebih bagus dan juga lebih lezat ya teman-teman. Apalagi kita
kalau tidak makan pedas itu rasanya gimana ya. Ya, tapi karena di sini tidak bisa ya, kita masak seperti ini saja. Nah, lanjut kita ke proses masaknya. Kita tunggu sampai agak tercium dari bau bawangnya ya teman-teman. Ini harusnya kalau kita masak sebentar saja ya, apalagi itu wortelnya juga harusnya tidak usah dimasak terlalu matang ya, dan timunnya. Tapi ada lansia ya, tetap harus dimasak sampai lunak. Dan jangan lupa untuk ditambahkan sedikit air ya, meskipun nanti timunnya juga bisa mengeluarkan air, tapi karena di awal ini masih keras, jadi takut nanti kalau gosong. Nah, setelah ditutup sebentar itu cepat matang kan teman-teman. Bisa kita tuangkan bakso ikannya supaya nanti pun juga ikut sedikit lunak, dan nanti juga biar tercampur ya dari rasa mentimunnya dan dari rasa bumbunya. Ini hanya bumbu-bumbu sederhana ya teman-teman. Ada tadi garam, ada kaldu jamur, dan misalkan teman-teman mau ditambah dengan apa itu namanya penyedap rasa lainnya juga boleh ya. Tapi selama saya di Taiwan ya, itu belum pernah menggunakan tambahan rasa yang lain ya teman-teman. Itu juga sesuai dengan selera masing-masing. Jangan lupa untuk dites-tes rasanya, dan jangan sampai keasinan loh ya. Nah, ini sudah lunak teman-teman, dan nanti si nenek juga bisa ikut makan. Dan alhamdulillah matang ini. Si kompor juga bisa untuk dimatikan, dan kita pindahkan sayuran tumis timunnya ke piring. Tuh kan seger sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah bisa untuk mencoba. Kalau di rumah itu ada mentimun, tidak harus untuk dibuat lalapan, tidak untuk apa itu rujak dan lain-lainnya, bisa dimasak seperti ini. Terima kasih ya yang sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap yang kurang sopan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.